wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani dan kali ini ada di sesi Aula Dialog dengan tema persaingan mencari kerja saat pandemi. Dan hari ini saya dengan dua narasumber yang luar biasa, Bapak Nun Jamianto dari PT Inzaghi Gigantara Solusindo dan Ibu Eko Winarni, trainer dan juga dosen. Mari kita sambut bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ika. Sehat Pak Nun? Alhamdulillah sehat walafiat. Semangat. Harus semangat ya. Iya. Nah, untuk dampak pandemi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia turun 0,74% dibanding 2020. Turunnya pertumbuhan ekonomi ini diikuti dengan pertumbuhan industri terutama pada penyerapan tenaga kerja. Maka dipastikan untuk mendapatkan pekerjaan semakin sulit di masa pandemi ini karena industri yang akan menyerap tenaga kerja semakin selektif. Terkait mendapatkan pekerjaan harus menggunakan trik dan strategi. Maka pertanyaan pertama adalah, langsung saya tanya ini Bapak Ibu, kalau untuk tantangan bagi tenaga kerja saat ini sebenarnya apa? Monggo silakan. Karena kita sudah vaksin, boleh lepas. Monggo. Apa namanya? Masker ya. Yeah, monggo silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini Mbak Ika. Tadi pertanyaannya apa Mbak Ika? Diulang sekali lagi. Tantangan. Yeah. Jadi kalau kita bicara tantangan mencari kerja bagi anak-anak, khususnya fresh graduate ya. Fresh graduate. Dengan adanya pandemi kurang lebih 1,5 tahun ini, persaingan di luar benar-benar sangat amat ketat, super duper ketat, gitu ya. Jadi untuk adik-adik khususnya yang hari ini sudah kelas 12 SMK SMA, anak-anak dari Poltek yang sudah semester akhir atau S1 semester akhir, karena sebentar lagi harus sudah masuk ke dunia kerja, jangan hanya menjadi orang-orang biasa. Pasti tidak akan mampu bersaing kalau hanya biasa. Karena apa? Lawan Anda di luar sana sudah mempersiapkan dengan sangat amat luar biasa. Begitu yang pertama Pak. Luar biasa. Kalau untuk Bu Win, pripun Bu Win, tantangannya apa ini Bu? Ya. Jadi sama yang disampaikan oleh Pak Nun. Ketika pada pandemi seperti sekarang ini banyak perusahaan kan tutup ya Mbak ya. Terus kemudian luapan atau setiap tahun alumni ataupun lulusan itu terus nggak pernah berhenti. Nah, pengangguran tambah, lulusannya tambah, lapangan kerjanya yang berkurang. Bisa dibayangkan, ketika kondisi normal saja pengangguran banyak, apalagi sekarang perusahaannya tutup, lulusannya nambah. Satu lagi Bu, yang resign? Nah, belum juga yang resign dan di PHK Pak. Jadi korban PHK-nya luar biasa. Mungkin sedikit saya tambah itu. Jadi gini, kita anak-anak sekarang mau nggak mau, suka nggak suka harus tahu data. Kalau kita bicara tentang efek pandemi, baik ya. Jadi bulan Agustus 2020 itu puncak-puncaknya pengangguran terbuka kita sangat tinggi. Itu mulai tahun kayaknya mulai tahun sekitar 90-an itu tingkat pengangguran kita paling tinggi di bulan Agustus tahun 2020. Mencapai 9,77%. Jadi itu seperti ada sebuah bola salju atau bola salju atau gempa yang luar biasa itu terjadi. Shocking terapi gitu ya. Betul, shocking terapi karena pandemi pada saat itu kan langsung lockdown ya. Kaget semuanya, perusahaan harus menutup, akhirnya yang terjadi itu. Betul. Lonjakan yang sangat tinggi. Tapi bagusnya setelah berjalan kurang lebih 1 tahun pandemi, di bulan Februari itu data pengangguran kita sudah turun, mencapai 6,22% kalau nggak salah ya, turun lumayan bagus. Artinya bahwa dunia usaha ini sudah mulai terbiasa dengan kondisi pandemi. Tetapi terakhir ini karena adanya perubahan yang baru lagi tentang PPKM ya. Bulan Agustus ini diperkirakan pengangguran terbuka akan bertambah lagi menjadi 7,35%. Wow. Luar biasa. Secara nasional. Belum lagi yang disampaikan Bu Win ya. Disampaikan Bu Win tadi pengangguran segitu besarnya, tetapi jangan lupa kalau sudah mulai bulan September, Oktober, November ini perguruan tinggi mulai mengadakan apa ini? Wisuda akan bertambah lagi nanti. Bukan otomatis lagi ostosmastis nambah. Ostosmastis. Ditambah lagi Mbak sotomatis. Akhirnya ya. Itulah kondisi real di lapangan. Luar biasa. Berarti kalau ngomongin daya saing pekerja di Jatim,
berapa persen ini Pak? Kalau dari umum nasional sekarang Betul. Jatim kita Betul. secara kita hidup di Jatim ini. Ya. Jatim secara pengangguran terbuka lebih rendah daripada tingkat pengangguran nasional ya Mbak ya. Iya. Jawa Timur bulan Mei kemarin hanya mencapai 5,sekian%. Ketika apa namanya secara nasional itu penganggurannya mencapai 9,77%, tapi di Jawa Timur hanya 5, berapa gitu ya. Persen. Secara nggak langsung Ya. masih survive. Tetapi bukan berarti di Jawa Timur adik-adik kita yang masih muda-muda, anak-anak yang sekarang sudah mau lulus ini aman, Mbak Ika. Karena apa? Satu-satunya jalan ya harus melakukan sesuatu yang ekstra gitu ya. Karena apa? Satu, bukan hanya pesaing yang melakukan hal biasa, tapi kenyataannya apa? Yang namanya HRD hari ini juga merasa sangat-sangat kesulitan mencari tenaga kerja. Wow, di mana nih? Satu itu sisi faktanya berarti ya. fakta. Jadi lowongan Mbak, Ya. kalau dibilang lowongan banyak, pencari kerjanya banyak. Ya. Kalau kita berpikir harusnya yang diserapkan juga banyak. Banyak. Ya. Tapi Ya. ketika HRD sampaikan, loh kenapa kok belum dapat Ya. kandidat yang tepat? Hmm. Nah, ternyata ada sesuatu dalam tanda kutip mereka tidak bisa memenuhi kriterianya. Contoh misalnya sekedar ijazah gitu ya Mbak, sekedar Satu lembar ya, nilai satu ya. lembar, ya, satu Selesai. lembar, minimal S1 atau Ya. minimal D3, SMA dan lain sebagainya mereka bisa penuhi. Hmm. Kemudian Ya. skill mereka bisa penuhi juga. Tapi ketika sudah bertatap muka dengan HR, terus kemudian melakukan tes dan lain sebagainya, nah gagalnya berarti mereka di situ Mbak. Sehingga bagi sebagian besar HR, karena kami juga berkecimpung ya Pak ya, Ya, interaksi betul. dengan Para HR HR seluruh atau Indonesia. melakukan di seluruh Indonesia, Ya. sehingga ada kesimpulan mereka tidak sekedar apa ya membutuhkan kecakapan khusus, Iya. tapi mereka harus mempunyai soft skill. EQ Bisa kah itu Bu? Mohon maaf. Ya, bisa EQ. disebut EQ. EQ. Oh. SQ ya pasti Ya, ya. pasti, pasti. ya, Ya. EQ dan SQ. Jadi gini mungkin saya tambahkan ya, kalau tadi Bu Wiwin menyampaikan tentang data itu. Jadi saya pernah membaca majalah SWA Mbak. Itu nggak tahu edisi tahun 2017 atau 2018 gitu ya. 90% lamaran kerja yang dikirim oleh anak-anak fresh graduate itu tidak ditanggapi oleh perusahaan. Padahal di situ ada lowongan perusahaan. Jadi ketika kami memberikan training kepada anak-anak mahasiswa yang lulusan ya Pak, ini saya tanya, kamu sudah lamar berapa kali? Saya sudah 60 kali Pak, 50 kali. Tetapi kamu sudah dipanggil berapa kali? Dipanggil hanya 5 kali, 7 kali. Terus ketika dipanggil, iya Pak, nggak ada kabarnya. Jadi tadi 90% lamaran kerja tidak ditanggapi oleh perusahaan, dan 80% mereka yang diberi kesempatan untuk interview, ternyata 90%-nya juga gugur saat interview. Oke, Ya. ini kenyataan yang luar biasa. Iya. Survei yang nggak main-main dari seorang Ya. Pak Nun dan Bu Win, karena beliau berkecimpung di dunia bursa kerja, begitu mungkin Ya. ya, pencari Oke. kerja, Ya, begitu. pelatihan. Kalau itu tadi Pelatihan. mohon maaf, itu tadi bukan survei, tapi saya baca Baca di ya, Bu. majalah. Tapi Tapi saya kalau baca yang di- survei, Ya. kami kebetulan mohon izin ya Mbak Ika, Ya. boleh membocorkan sedikit ya. Monggo silakan. Kami ini juga kebetulan pengelola LSP di bidang MSDM. Artinya yang kita temui itu pasti HRD perusahaan. Setiap selesai kita melakukan asesmen, saya selalu menyiapkan sebuah kuesioner yang harus diisi oleh HRD dan wawancara. Pak, mohon izin, ini kan pelamar kerja begitu banyaknya, tapi Iya, dari iya. tadi kenapa Bapak Ibu ini selalu mengatakan mencari karyawan ini kok sulit? Akhirnya saya tanya balik, Pak, bukankah anak-anak ini pintar-pintar semua? Iya, Bukankah anak sekarang ini sudah punya skill semua? iya itu. Jawaban mereka hanya sedikit, Mbak. Apa itu? Pak, bukan hanya skill dan sekolah yang tinggi yang jadi masalah bagi kami, tapi rata-rata mereka itu cemen, Mbak. Ya, nggak tangguh, mudah menyerah. Bukan pekerja keras. Iya. Bukan, ya, yang Kalau dicari. sudah dikasih panggilan, dipanggil sekali ini, tampangnya aja udah orang yang nggak punya semangat kerja yang bagus. Tapi kita bahas setelah iklan ya Pak. Nah, Bagaimana siap. mental cemen, cengeng, dan kurang kerja keras itu? Jangan kemana-mana setelah tayangan iklan berikut ini. Oke. Aduh, kasihan amat.